Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan boleh memasuki bulan Maret. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang tahun 2024 hingga saat ini. Dan kita juga bersyukur karena Allah mengundang kita untuk beribadah. Karena itu Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk kita beribadah kepada Allah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, ayat panggilan beribadah kita dari Mazmur 95 ayat yang pertama dan yang kedua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita bersyukur, kita punya Allah yang begitu baik. Mari kita menaikkan pujian kepada Allah kita. Kita menaikkan mazmur kita kepada Allah kita. Karena Dia Allah yang layak, kita puji. Allah yang layak, kita tinggikan. Mari kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu, bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan, ku rindu menyatakan. kita katakan tinggikan dirimu. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. mari kita katakan tinggikan dirimu mengatasi langit. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, Besaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit.
nyanyikan, I sing praises to your name. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Engkau layak menerima pujian kami. Dan kami melihat bagaimana kebesaran-Mu, anugerah-Mu di dalam hidup kami, menuntun kami sampai hari ini. Dan Tuhan, ketika kami hadir di tempat ini, itu karena Engkau mengundang kami beribadah, menikmati kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hati dan pikiran kami, hidup kami, boleh betul-betul menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Boleh betul-betul beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, melalui ibadah hari ini, kami boleh merasakan sentuhan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan kami rindu Tuhan, biarlah ibadah hari ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ibadah hari ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang bertatah di dalam ibadah ini. Dan kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita melihat apakah hidup kita sebagai orang Kristen sudah betul-betul mencerminkan murid Kristus. Atau jangan-jangan kita orang-orang Kristen yang lama menjadi orang Kristen justru tidak memperlihatkan Kristus dalam hidup kita. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita minta Tuhan selidiki hati kita, selidiki pikiran kita, selidiki hidup kita. Dan kita minta belas kasihan Tuhan. Sembari kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, mari kita naikkan pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau yang maha tahu, Engkau yang tahu hidupku dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Mari kita katakan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
setia. Jemaat Tuhan, mari kita pakai waktu ini untuk kita datang di hadapan Tuhan. Jangan biarkan momen ini lewat begitu saja. Jangan kita cuma melihat bahwa ini momen rutin mingguan. Kita datang di hadapan Tuhan, hari Minggu mengaku dosa. Namun kehidupan kita kembali lagi seperti yang dulu. Tapi biarlah momen ini kita betul-betul pakai. Datang di hadapan Tuhan, ambil komitmen. Supaya kita boleh hidup menjadi murid Kristus yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Tuhan, selidiki hidup kami, lihat hati kami. Apakah kami sebagai anak-anak Tuhan betul-betul sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Atau jangan-jangan kami mengasihi Tuhan karena mungkin kami punya agenda kami. Atau kami justru mengasihi Tuhan karena hanya ingin berkat-berkat Tuhan. Atau malah kami justru tidak sama sekali mengasihi Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan Engkau yang menilai hidup kami. Tidak ada yang bisa kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Ketika kami melakukan kehidupan kami hari lepas hari, apakah kami melakukan itu bersama-sama dengan Tuhan? Atau kami justru melepaskan Tuhan dari kehidupan kami? Apakah kami punya kehidupan doa yang terus kami panjatkan sebagai kerinduan kami bersekutu dengan Tuhan? Atau justru kami malas-malasan membangun relasi dengan Tuhan? Tuhan, kami melihat begitu besar kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tapi justru kami tidak merespon kebaikan Tuhan. Mungkin sering kali kami melakukan hal-hal yang tidak baik di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seberapapun perjuangan kami Tuhan, kalau kami tidak melibatkan Tuhan, kalau kami tidak betul-betul berpegang di dalam Tuhan, akhirnya pun kami tetap jatuh di dalam dosa-dosa kami. Karena itu Tuhan, kami mau supaya Tuhan yang terus pegang hidup kami. Roh Kudus yang boleh memegang hati kami. Supaya kami boleh melihat bagaimana Tuhan rindu kami menjadi murid-murid Kristus yang setia. Yang mengasihi Tuhan, mengasihi Bapanya. Oleh karena itu Tuhan, kami tahu kami butuh pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang bersama-sama dengan kami, berjalan bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan ketika Tuhan boleh terus menyediakan pengampunan bagi kami. Dan ketika Tuhan boleh menyediakannya, Engkau bantu kami. Boleh menghargai pengampunan Tuhan. Dengan kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap perenungan kami, doa-doa kami, itu betul-betul menjadi komitmen kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat boleh bangkit berdiri. Ayat janji pengampunan dosa terambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan dan anugerah Tuhan. Karena itu mari kita menaikkan pujian kita. Ku bersyukur, Ia tebusku. Bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat kita kau saat susahku, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. Dengan sikap
berdiri dengan sikap hormat di hadapan Tuhan. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita boleh terus rindu, dibekali, dipenuhi, dan hidup di dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan pujian dari paduan suara Sanctus.
Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan ketiga, minggu pertama ya, dalam bulan Maret ini. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa tahun ini tema kita adalah diberkati untuk memberkati. Bukan secara materi, tetapi lebih ke secara rohani. Artinya kita diberkati oleh Tuhan, kita boleh diselamatkan, kita boleh menjadi murid Tuhan, maka kita ingin memberkati orang lain supaya mereka juga boleh menjadi percaya kepada Tuhan dan juga boleh menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika dia datang ke dalam dunia, pertama yang dia lakukan adalah memanggil murid-murid. Kemudian di dalam perjalanan hidupnya bagaimana dia melatih hidup murid-murid bersama dengan dia. Setelah dia menyelesaikan seluruh tugasnya, dia memberikan satu perintah yang sangat penting. Jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau saudara memperhatikan benang merah ini, kedatangan Kristus ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi bagaimana seseorang bisa menjadi murid Tuhan dan terus diberitakan untuk orang-orang di seluruh dunia menjadi murid Tuhan. Saudara-saudara, itulah sebabnya pada bulan Maret ini tema kita adalah boleh dibantu? Tema bulan Maret adalah beritakan Injil. Saudara, ini adalah tema bulan Maret. Kenapa sih harus memberitakan Injil? Saudara, pemuridan yang Tuhan Yesus maksudkan itu tidak mungkin bisa terjadi tanpa seseorang diselamatkan terlebih dahulu. Artinya orang itu harus diselamatkan melalui apa? Pemberitaan Injil. Baru kemudian dia dimuridkan. Begitu juga ketika kita diutus untuk memuridkan orang lain, mau tidak mau, orang itu harus diselamatkan terlebih dahulu. Saudara, kita dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan menjadi orang Kristen. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Fokusnya murid, terus memimpin untuk menjadi murid dan kita diutus untuk memuridkan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya. Saudara, itulah perintah Tuhan yang paling penting. Fokus yang Tuhan Yesus lakukan tidak pernah berubah. Ya. Ketika dia datang sampai pada akhir dia pelayanan. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita mau belajar bagaimana sih sebelum orang dimuridkan, bagaimana diberitakan Injil. Nah, kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bukan hanya berkhotbah kepada banyak orang, ribuan orang. 5.000 orang laki-laki itu diperkirakan termasuk wanita dan anak-anak sekitar 12.000. Ya. Kalau saudara pernah ke Israel, nanti ada satu tempat di bukit itu Tuhan Yesus berkhotbah. Ya, saya pernah ke tempat itu bersama dengan mamanya Roselyn ya waktu itu ya. Ada bukit dan itu diberitahu kepada oleh tour guide-nya, di sini nih Tuhan Yesus khotbah. Itu lereng ya, yang landai, lerengnya agak landai. Tapi ketika seseorang berdiri di sini dan bisa berkhotbah tanpa speaker, itu bisa kedengaran sampai ke bawah-bawah. Saudara, ini anugerah Tuhan. Di China juga ada ya satu tempat di mana kalau tepuk tangan di bundaran itu seluruh istana yang ada tempat jauh juga pasti mendengar itu. Nah, itu adalah titik pusat di mana titik gema resonansi bisa didengar oleh banyak orang. Saudara-saudara, itulah sebabnya kita ingin belajar bagaimana Tuhan Yesus bukan hanya berkhotbah kepada banyak orang, tapi dia juga memperhatikan pribadi-pribadi. Bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil secara pribadi. Kita tahu saudara, dalam minggu ini kita akan mendengarkan tentang Yesus bersama dengan murid-murid yang pertama ya, Petrus dan Andreas. Minggu depan kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menginjili kepada Nikodemus. Minggu berikutnya kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengabarkan Injil kepada perempuan Samaria. Lalu kita juga mungkin mendengarkan kesaksian bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada anak muda yang kaya.
Berhasil nggak Tuhan Yesus memberitakan Injil itu? Bukan tidak berhasil, orangnya nggak mau. Pemuda itu tidak mau. Tapi saudara-saudara, inilah tema yang kita akan renungkan bersama. Saudara, mari kita melihat bersama-sama di dalam bagaimana Tuhan Yesus memberitakan Injil kepada murid-murid yang pertama ini. Mari kita membaca dari Matius 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Nah, saudara, penjala di sini menggunakan kata benda, halius, ya. Itu menunjukkan nelayan. Ya. Nanti kita akan membandingkan dengan ayat yang lain. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Sekali lagi, penjala manusia di sini adalah halius. Itu menunjukkan noun, nelayan. Ini status penjala ikan adalah status. Ya, penjala manusia adalah status di dalam Matius pasal 4 ini. Tetapi nanti kita akan bandingkan dengan Lukas pasal 5. Ayat 20. Lalu mereka pun segera eutheos meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Nah, kata eutheos ini nanti kita akan juga belajar bersama. Nah, saudara-saudara, mari kita bandingkan dengan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. LAI memberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia. Di dalam ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah, kata menjala ini bukan menggunakan halius, kata benda, tetapi di sini menggunakan kata kerja sogreo, artinya dia sudah melakukan menjala manusia atau akan mengerjakan menjala manusia. Ya. Jadi di sini kata kerja bukan kata benda lagi. Dan ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Menggunakan kata pas, ini juga kita akan pelajari. Lalu mengikut Yesus. Saudara, Matius pasal 4 dengan Lukas pasal 5, itu dua peristiwa yang berbeda. Matius pasal 4 adalah berbicara tentang panggilan. Bagaimana dia mulai menjadi percaya, mengikut Kristus sebagai murid. Tetapi di dalam Lukas pasal 5, bagaimana dia sekarang dikatakan dia akan menjala manusia. Itu adalah satu pekerjaan yang harus dia lakukan. Bukan hanya sekedar status sebagai orang Kristen, tetapi bagaimana dia menghidupi kehidupan orang Kristen. Bagaimana dia bukan hanya status sebagai murid, tetapi bagaimana dia hidup sebagai murid. Saudara, kalau saudara kuliah di satu tempat, sudah menjadi mahasiswa, saudara statusnya mahasiswa. Tapi mahasiswa bisa belajar, bisa enggak. Saudara. Bisa melakukan tugas, bisa tidak. Nah, di sini adalah tugasnya. Dia sudah akan kerjakan. Saudara, mari kita melihat di dalam Matius pasal 4 terlebih dahulu. Saya memberi judul Tuhan Yesus menginjili Petrus. Mana sih kata menginjilinya? Kok enggak ada? Saudara? Ya, di dalam Matius pasal 4 ayat 19. Mari kita perhatikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, saudara-saudara, kata diete atau mari tadi ya, mari ikutlah aku, itu menggunakan kata bentuk imperatif aorist aktif. Apa artinya, saudara? Imperatif itu satu kata perintah aktif yang Tuhan Yesus berikan, tetapi ini peristiwa tidak akan pernah terulang untuk kedua kali. Itu kata kerja aorist. Kata bentuk aorist itu uniknya di situ. Hanya bahasa Yunani. Jadi kalau misalkan seperti mudahnya begini. Waktu kita dilahirkan,
peristiwa itu hanya satu kali. Ya. Maka kata yang memberitahu kita dilahirkan itu harusnya menggunakan aoris. Karena kita tidak pernah akan lahir di dunia ini 2 kali. Kecuali kita dilahirkan secara rohani, ya, kelahiran kembali. Tapi lahir secara fisik 1 kali, seharusnya itu ketika menggunakan kata itu, harusnya menggunakan kata aoris. Nah saudara, ketika Tuhan Yesus berkata, mari, itu menggunakan kata aoris. Saudara. Apa artinya saudara? Pada waktu dikatakan, mari, datanglah. Saudara, ini ada satu perintah aktif dari Tuhan Yesus yang memanggil dengan kedaulatannya, dengan otoritasnya. Ya, dan ini 1 kali bagi Petrus dan Andreas. Saudara, di dalam teks yang lainnya, Andreas inilah yang memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Tetapi pada waktu mereka berdua ada di perahu itu, yang dipanggil terlebih dahulu adalah Petrus dan Andreas ini, selain Yohanes dan Yakobus nanti, kita perhatikan bagaimana Tuhan berkata kepada mereka, mari ikut. Saudara, itu adalah penginjilan. Bagi mereka saudara untuk mengikut Tuhan Yesus, itu berarti mengikut menjadi murid. Dan untuk menjadi murid, mereka harus meninggalkan segala sesuatu. Ini model pemuridan zaman dulu. Seseorang kalau mau menjadi murid, dia akan mengikut gurunya, baik hidup bersama, baik dia akan belajar, baik dia akan mengikuti apa yang diperintahkannya. Saudara, itulah murid zaman dulu. Ya. Tapi sebetulnya kita di kehidupan di asrama juga sama. Ya. Seorang murid akan belajar hidup di asrama, kita akan belajar dari guru-guru itu. Supaya apa? Supaya kita ini bisa meniru. Murid-murid ini bisa meniru Tuhan Yesus ini pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain. Apa yang diajarkan saya belajar. Apa yang dilakukan saya belajar. Itu murid. Ya. Dan uniknya lagi, biasanya murid zaman dulu itu yang mencari guru. Saya mau jadi seperti dia. Seperti Plato, seperti Aristoteles. Maka mereka yang datang mencari guru. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Justru guru yang mencari murid. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus memanggil mereka, mereka adalah seorang nelayan. Saudara tahu nelayan itu adalah orang yang sangat-sangat rajin. Dia mencintai pekerjaannya, dia setia terhadap pekerjaannya. Dia adalah orang yang bisa bekerja sama. Nelayan gak pernah bekerja sendiri, selalu tim. Membereskan jala, menangkap ikan bersama-sama, mengangkat, menarik bersama-sama. Solidaritasnya tinggi. Dia orang yang begitu kerja keras, begitu semangat, dan bahkan punya iman. Saudara. Nelayan itu gak pernah melihat ada ikan, ya, di Danau Galilea itu gak kelihatan lah ikannya, ya, karena dalam. Tapi saudara-saudara, dia punya iman. Kalau saya jala, saya pasti dapat ikan. Saudara, seorang nelayan adalah seorang yang sabar menanti. Dia seorang kapan dia harus menebarkan jala. Dia begitu sabar menanti sampai ikan-ikan datang baru dia tarik. Dia juga pandai mengatur waktu. Dia tahu kapan dia harus berangkat, kapan dia harus sampai di sana, kapan dia mulai menebarkan jala. Itu manajemen waktunya luar biasa. Itu nelayan. Nah, nelayan orang yang berani di dalam mengambil keputusan. Tidak takut risiko. Saudara-saudara, orang-orang seperti inilah yang dialami oleh para murid-murid Tuhan. Yang kebanyakan nelayan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sendiri memanggil Petrus dan Andreas untuk mengikut dia. Saudara, apa yang menjadi respon mereka sebetulnya? Nanti kita akan perhatikan. Tapi saudara-saudara, penginjilan itu begitu banyak metode. Ada pada waktu kita kuliah mungkin zaman saya itu 4 hukum rohani. Ya, 4 hukum rohani. Atau kalau di dalam teologi reform itu CRFC. Saudara. Bagaimana mulai dari penciptaan manusia diciptakan begitu mulia.
Tetapi manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan bagaimana manusia yang jatuh ke dalam dosa disediakan penebusan, redemption. Dan kemudian kembali dimuliakan. Dari mulia jatuh, ditebus dan mulia. Saudara, ini penginjilan seperti inilah yang sering kita lakukan. Tapi saudara, banyak metode penginjilan. Ada metode penginjilan Evangelism Explosion. Ada 4 hukum rohani, ada metode Paulus, Barnabas, Filipus, ya. Begitu banyak. Tetapi saudara, saya ingin kita, kalau nanti kita minggu depan akan belajar tentang yang lain. Tapi saudara, pada saat ini, hal yang sangat sederhana. Ketika Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Sebetulnya hal ini bisa kita lakukan. Yaitu dengan cara mengajak orang lain. Ayo ikut Tuhan Yesus. Ayo ikut ke gereja, dengar firman Tuhan. Ayo ikut KKR, ayo ikut acara Mooncake, ayo ikut acara Cap Gome, ayo ikut acara-acara yang diselenggarakan. Saudara, kepada orang-orang baru. Ini hal-hal yang sangat sederhana. Mungkin kita nggak bisa, tetapi kita percaya di situ ada otoritas, ada kedaulatan Tuhan. Itulah sebabnya ketika Petrus dan Andreas dipanggil oleh Tuhan. Sebetulnya kita percaya ada satu kedaulatan Tuhan, yaitu anugerah yang tidak dapat ditolak. Ini istilah teologis, yaitu yang dicantumkan oleh Calvin di dalam tulip. Kalau saudara tahu tulip, ya, mulai dari total depravity, ya, unconditional election, limited atonement, lalu irresistible grace. Artinya ada satu anugerah yang tidak dapat ditolak. Saudara-saudara, anugerah yang tidak dapat ditolak inilah yang dialami oleh Petrus. Sehingga dia meresponi dengan segera. Saudara-saudara, panggilan mengikut Tuhan Yesus, Petrus tahu. Ketika dia meninggalkan jalannya, itu berarti dia akan ikut seumur hidup dengan gurunya. Itulah cara pemuritan model zaman dulu. Saudara, saya ingat ketika di asrama, ya, semua murid belajar pasti ada dosen-dosen favorit. Kita ingin meniru cara khotbah dia. Kita ingin meniru cara bicara dia. Bahkan mungkin cara jalannya pun bisa ditiru, saudara. Itu murid tanpa sadar. Saya ingat ada beberapa pengkhotbah. Kita mahasiswa praktek. Mahasiswa ada latihan praktek khotbah. Saudara. Setiap hari jam sekian ada latihan praktek khotbah. Saudara, ketika kita mendengar, ini khotbahnya suaranya mirip pendeta ini. Artinya gurunya, dosen ini. Ini mirip suaranya dengan pendeta ini. Ada yang ditiru pendeta Stephen Tong, ada yang meniru pendeta Yakub Susabda, ada yang meniru pendeta David Iman Santoso. Wow. Meskipun isinya beda, ya. Tentu nggak sama, tetapi paling tidak gayanya, intonasinya, penekanan-penekanannya ada yang mirip. Dan kita kalau dengar khotbah ini, itu yang dulu yang khotbahnya mirip ini ya. Saudara, itu murid akan meniru gurunya. Saudara-saudara, melalui apa? Melalui hidup bergaul. Terus bergaul, terus bergaul, terus. Saudara, seperti itulah panggilan seorang murid. Apa yang terjadi saudara dengan murid-murid ini? Di dalam ayat 20 dikatakan, maka lalu mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Saudara, kata segera ini, kata eutheos, ini bukan kebetulan ya. Eu itu baik dan theos itu Allah. Saudara, saudara, kalau saudara ada berita baik, wah di sana ada diskon. Wah kalau beli restoran ini karena merayakan ulang tahun, diskon 50%, 70%. Wow, ngantri berbondong-bondong ya. Di sana ada produk baru, sale. Saudara, ini kabar baik buat orang-orang yang penggemar. Dia akan datang ngantri, saudara. Saudara-saudara, ini kata segera itu menunjukkan dia dengar sesuatu yang baik dan dia mau. Saudara. Sesuatu yang baik yang dari Allah, saudara, segera. Saya ingat ketika saya dipanggil oleh Tuhan melalui khotbah KKR, saya
enggak bilang nanti dulu deh. Tapi saya segera. Ya, Tuhan saya mau. Lalu dibentuk di kampus, di dalam kelompok pemuritan. Setelah itu ada panggilan menjadi hamba Tuhan. Saya berkata, Tuhan saya mau. Saudara, saya tahu apa itu eutheos. Saya segera menerima panggilan itu. Saudara, saya pikir pada waktu itu saya hanya sebagai profesi di mana saya studi, tapi saya juga melayani Tuhan. Supaya dengan hasil dari profesi saya itu, saya bisa menjadi berkat. Gak perlu dibiayai oleh gereja. Tapi saya bahkan bisa melayani dengan self-supporting. Artinya dengan penghasilan saya bisa melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan pada saya. Tapi saudara, kemudian panggilan yang ketiga. Dan itu pun yang kedua pun saya segera. Saya katakan, eutheos, saya mau Tuhan. Yang ketiga saudara, ketika dikatakan mau gak jadi hamba Tuhan full timer. Wah, ini berarti kan harus meninggalkan segala sesuatu. Saya berkata, Tuhan saya mau. Saya gak pikir, wah nanti mau jadi apa. Saya ingat seorang rekan saya, dia mengatakan, wah saya sudah masuk jadi hamba Tuhan. Karena dia dari kalangan orang berada ya, yang mapan kehidupannya, lalu nanti jadi hamba Tuhan. Wah, dengan penghasilannya seperti ini, bagaimana masa depannya? Bagaimana dengan keluarganya, anak-anaknya nanti? Saudara-saudara, itu menjadi pertimbangan pergumulan. Dia tulis surat ke saya. Saya katakan, Tuhan yang sudah memanggil kita. Waktu itu saya masih mahasiswa, tapi dia baru masuk, saya sudah di atas. Dia dari kampus yang lain. Saya katakan, jangan takut. Hidup kita di tangan Tuhan. Kita pergi tidak akan membawa apa-apa. Asalkan kita percaya Tuhan pasti cukupkan hidup kita. Saudara-saudara, kemudian saudara, kita harus yakin dan percaya. Kita segera ketika Tuhan memanggil kita, mari ikut aku. Saudara, ini kedaulatan Tuhan. Anugerahnya gak bisa ditolak. Oh Pak, tapi kan banyak orang yang tidak mau ikut Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita meresponi seperti Petrus dan Andreas. Dikatakan segera meninggalkan jala dan mengikut dia. Dia gak menunda-nunda saudara. Tidak perlu menunda waktu. Bahkan dia meninggalkan properti jalannya, kapalnya untuk dikelola oleh orang lain. Dan juga pada waktu itu dia harus meninggalkan profesinya. Karena menjadi murid berarti ikut dia seumur hidupnya. Saudara-saudara, inilah bagaimana dia mengikuti dia. Adalah suatu proses menjadi murid Tuhan. Mari kita bandingkan antara Matius dengan Lukas. Lukas 5 ayat yang kelima. Di sini dikatakan Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara-saudara, peristiwa ini memang di Danau Galilea ya. Bagaimana murid-murid khususnya Petrus dan Andreas sudah pindah kota ya. Dari Betsaida, mereka itu dari rumah nelayan atau kampung nelayan. Kalau di sini seperti Muara Baru kurang lebih. Kampung nelayan. Kemudian dia pindah ke Kapernaum. Nah masih di sekitar Danau Galilea. Karena Danau Galilea itu cukup luas. Ya. Lebarnya 12 km, panjangnya 21 kilo. Besar. Ada Betsaida, ada Kapernaum, itu ada di sekitar Danau Galilea semua. Dan Petrus dan Andreas pindah ke Kapernaum meskipun dia asalnya dari Betsaida. Saudara-saudara, ketika mereka sebagai seorang nelayan, mereka tahu kapan harus pergi, kapan dia harus menjala. Saudara, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kemudian Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu, kamu ke tengah. Tebarkan jalamu.
Apa yang dikatakan oleh Simon? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia bukan orang yang malas, orang yang rajin, tahu waktu, kapan yang paling tepat, ikan di mana paling banyak. Dia sudah pengalaman. Dia bukan nelayan baru, saudara. Tapi hasilnya nihil. Tapi dia mengatakan satu perkataan yang sangat indah. Karena guru ya, yang menyuruh, maka aku akan melakukan juga. Karena guru yang menyuruh aku, maka aku akan melakukannya juga. Saudara, ini hal yang sangat penting. Inilah murid. Karena Tuhan berkata, aku akan melakukan. Inilah proses pemuritan yang luar biasa. Kalau Tuhan berfirman, rema, ya, Tuhan berfirman. Boleh dibantu lagi? Saudara-saudara, perkataan atau firman Tuhan itu untuk ditepati. Mungkin kalau saudara dan saya menghadapi ini, mungkin saudara bisa alasan sama Tuhan. Tuhan, saya ini lebih berpengalaman dari Tuhan. Saya ini nelayan. Guru itu tukang kayu. Saya ini ahlinya menjala ikan. Tetapi satu hal yang sangat indah, dia tahu. Mungkin kita berkata, guru, saya ini dokter. Saya tahu bagaimana mengobati dan menyembuhkan. Kita anggap guru dari Nazaret ini hanya tukang kayu, nggak tahu apa-apa tentang medis. Mungkin kita adalah ahli cuaca, meteorologi. Engkau hanyalah tukang kayu. Saudara-saudara, kita harus tahu Tuhan kita adalah pemilik segala sesuatu. Dia adalah juga nelayan yang agung. Saudara. Boleh dibantu? Ini mohon maaf ini. Nggak tahu ngadat. Saudara-saudara, bagaimana? Dia tahu segala sesuatu. Dia bisa mengatasi segala sesuatu. Dan gak pernah Tuhan Yesus gemetar ketakutan. Menghadapi masalah. Oh, terlalu besar. Kematian. Oh, terlalu besar. Tuhan Yesus gemetar di mana? Di Taman Getsemani. Ketakutan. Berdoa. Bukan dia tidak tahu. Dia tahu justru. Bukan di dalam menebus dosa manusia. Bukan. Tapi karena satu saat dia akan berpisah dengan Bapaknya. Ketika dosa manusia ditimpakan kepada dia. Maka satu saat itu dia terpisah dengan Bapaknya. Saudara, itulah kesedihan. Satu persekutuan yang indah. Tetapi seketika itu harus terpisah. Saudara, tidak ada satupun yang bisa membuat gentar. Apa di dalam kehidupan ini kecuali dosa yang memisahkan dari Allah. Saudara-saudara, mari kita melihat di dalam Lukas 5 ayat 10b. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah saudara, inilah yang menggunakan kata kerja. Kalau tadi sebagai statusnya nelayan, sekarang ini bukan hanya menjala ikan, tetapi engkau menjala manusia. Bedanya menjala ikan sama menjala manusia apa saudara? Saudara, menjala ikan itu hidup di laut, dipindahkan ke perahu mati. Saudara. Tapi menjala manusia, ini manusia yang mati di dalam dosa, ketika dijala oleh jala Injil itu, justru dipindahkan menjadi hidup. Saudara. Itulah status yang dirubah oleh Kristus sendiri kepada Simon dan Andreas. Engkau akan menjadi penjala manusia. Orang yang tadi mati karena dosa dan ancaman maut. Tetapi dipindahkan kepada terangnya yang ajaib. Bahkan masuk di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, inilah tugas. Itulah sebabnya mari kita tidak takut. Tidak khawatir, tidak gentar. Saudara, kata Pobio yang dipakai jangan takut itu. Tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir. Takut masa depan, takut tidak bisa memberitakan Injil atau
melakukan apa yang Tuhan perintahkan, takut tidak mampu. Saudara, tadi saya katakan memberitakan Injil yang Tuhan ajarkan pada hari ini begitu mudah. Mari ikut Yesus. Mari datang ke gerejaku, dengarkan Injil. Karena kalau kita percayakan kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan bisa terjadi. Dengan kata-kata yang sesederhana apapun. Asalkan saudara sungguh-sungguh punya hati. Mengimani itu dan mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, saya mau menjadi penjala manusia. Supaya manusia yang berdosa, yang mati secara rohani, menjadi hidup oleh karena anugerah Tuhan. Saudara, kita harus percaya Tuhan Yesus yang menyertai. Saudara-saudara, mari kita meresponi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Simon dan Andreas, mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Artinya tidak menunda-nunda. Langsung seketika itu juga. Tidak memberikan alasan, Tuhan aku tunggu nanti. Aku mau nguburkan ayahku, ibuku terlebih dahulu. Nanti karena aku masih mengikuti ini dan itu. Nanti gak ada yang melanjutkan tradisi budaya orang tuaku. Dan sebagainya. Saudara-saudara, mari kita segera mengikut Yesus. Jangan tunda. Dan ayat yang ke-11 ini sangat indah, saudara. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Ada kata segala sesuatu ditinggalkan. Lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu itu apa, saudara? Mungkin rekan-rekan kerjanya. Mungkin profesinya, pekerjaannya. Mungkin hartanya. Mungkin keluarganya. Dia harus tinggalkan. Pada waktu itu menjadi murid berarti harus meninggalkan semua. Dia ikut gurunya. Gurunya tinggal di mana dia ikut. Perjalanan kemana dia ikut. Makan apa dia ikut makan apa. Saudara, itulah harga seorang murid. Saudara, satu saat murid-murid bertanya, aku sudah meninggalkan segala sesuatu. Apa yang bisa aku peroleh? Mari saudara, saya mengajak kita membaca dari Matius 19 ayat 29. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Mari kita membaca bersama-sama. Matius 19 ayat 29. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumah, saudara laki-laki atau saudara perempuan, atau ayah, atau ibu, atau anak-anak, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, keselamatan itu memperoleh hidup yang kekal. Tetapi ketika mereka meninggalkan segala sesuatu, ada satu janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kembali 100 kali lipat. Wah, kita hanya ingatnya 100 kali lipatnya, saudara. Kita lupa ada satu hal yang lebih penting, yaitu hidup yang kekal. Keselamatan itu hidup yang kekal. Mengikut Dia, itu berarti dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Mengikut Dia berarti dia mau menjadi muridnya. Saudara-saudara, inilah yang terpenting, bagaimana dikatakan mulai sekarang. Dia bukan hanya segera meninggalkan, tetapi mulai sekarang. Saudara, ada saya ingat kisah dari satu keluarga, ya, suami istri, namanya John. Apa yang dialami oleh pasangan ini, saudara? John dan istrinya sudah menantikan ada KKR di kotanya. Beberapa hari seri meeting tentang KKR ini sudah diumumkan. Dan mereka sudah berjanji, saya akan ikut di dalam seri meeting itu. Istrinya membujuk suaminya supaya segera ikut hadir. Karena suaminya belum percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, satu saat ketika mereka ikut KKR, hati mereka digerakkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan, pembicara pengkhotbah mengatakan, siapa yang mau percaya silakan angkat tangan, silakan berdiri. Mereka senggol-senggolan. Ayo kita maju, ayo kita berdiri, ayo kita angkat tangan. Saudara, suaminya bisik, nanti aja
masih ada waktu. Toh seri meeting ini cukup panjang, berapa hari. Saudara, akhirnya hari kedua masih sama. Nanti aja, masih hari terakhir saja. Saudara, tibalah sampai pada hari terakhir. Dan mereka sudah berjanji hari itu mereka akan mengambil tekad untuk percaya, untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Saudara, sang istri sudah berdandan rapi, menantikan suami pulang kerja, dan malam itu mau datang KKR. Tiba-tiba telepon berdering. Apakah di sini rumah dari keluarga Bapak John? Ya, ini dari kepolisian memberitahu Bapak John mengalami musibah dan meninggal dunia di tempat. Saudara, pada waktu istrinya itu sangat terpukul. Dia berkata, John, engkau terlambat. Engkau terlambat. Saudara, pengalaman istri John bersama dengan John ini bukan tidak mungkin terjadi dengan hidup kita. Saya tidak ingin menakut-nakuti dengan cara demikian. Tetapi saudara, apakah kita sadar ketika Tuhan memanggil kita, mari ikut aku. Itu ada satu kedaulatan Tuhan. Maukah kita berkata, Tuhan, saya mau. Segera, eutheos, saya segera mau. Saudara-saudara, biarlah apa yang menjadi panggilan Tuhan untuk hidup kita. Kita baru step pertama, mau ikut Tuhan. Mau percaya, mendapatkan hidup yang kekal. Nanti tambahannya masalah 100 kali lipat itu. Tidak usah jadi beban pikiran kita. Tuhan pasti akan menepati dengan caranya. Dia akan mencukupkan hidup kita. Saudara percaya itu? Tuhan akan mencukupkan. Kalau saudara setia, ikut Tuhan, tidak akan kekurangan. Saudara-saudara, bagian yang kedua saudara, yang kita akan renungkan adalah bagaimana Tuhan Yesus memanggil Petrus itu untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Dia bukan hanya memanggil Petrus supaya diselamatkan. Tetapi lebih lanjut, dia melatih untuk bagaimana Petrus memberitakan Injil dan juga menjadikan murid Tuhan. Saudara-saudara, inilah kalau kita membaca dari Matius 4 ayat 19. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Dan LAI memberikan judul penjala ikan menjadi penjala manusia di dalam Lukas pasal yang ke-5. Saudara, ada satu kata yang kita akan renungkan bersama. Kamu akan kujadikan. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara, itu membutuhkan proses. Ini adalah satu pembentukan, tapi ini adalah satu ketetapan. Saudara. Tuhan sudah menetapkan. Ini kata poieo ini, saudara, adalah satu ketetapan yang ingin menjadikan kita, yang ingin terus memproses kita untuk menghasilkan sebagai murid. Saudara, mau nggak kita di dalam proses pemuridan ini? Nah, saudara, di dalam Matius 4 itu jelas penjala tadinya status sebagai nelayan, tetapi kemudian melakukan tugasnya, yaitu sokrio tadi, dengan menjala. Saudara, seorang murid mau tidak mau harus belajar. Tidak ada seorang yang mengatakan, saya Kristen tapi saya tidak mau ibadah. Saya Kristen, saya tidak mau belajar firman. Saya Kristen, saya tidak mau berdoa. Saya Kristen, saya tidak mau ikut di dalam pembelajaran firman. Saudara, bagaimana saudara bisa melakukan? Padahal murid itu adalah melakukan firman, apa yang diajarkan firman. Ini penting. Diajarkan atau firman, dia lakukan. Tujuannya apa sih ini? Inilah yang disebut dengan consummation. Memuliakan. Ketika seseorang murid, dia melakukan firman, maka dia sedang memuliakan Tuhan. Inilah panggilan Tuhan. Ketika manusia yang mulia jatuh, ditebus supaya bisa mulia. Mau tidak mau dengan cara pemuridan. Saudara-saudara, transformasi hidup ini penting. Bukan transformasi profesi. Pada waktu itu memang harus transformasi profesi menjadi seorang murid. Tetapi saudara, tidak demikian seharusnya. Yang penting adalah satu transformasi hidup. Ada satu pembaharuan di dalam hidup kita. Ada satu visi yang jelas. Bagaimana saya hidup adalah untuk memuliakan Tuhan, menjadi murid Tuhan, memuliakan Tuhan. Saudara, seumur hidup kita memuliakan Tuhan. Dan dikatakan
kujadikan apa? Menjala manusia. Dan menjala manusia itu berarti dua hal. Yaitu memberitakan Injil dan melakukan pemuritan. Menjala manusia itu berarti melakukan penginjilan dan pemuritan. Maukah saudara dipanggil ikut Tuhan? Dan maukah kita menjadi penjala manusia? Saudara, biarlah di dalam penutup ini saya ingin mengajak saudara, jikalau ada di antara saudara belum pernah meresponi Tuhan dan berkata dengan segera, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Engkau adalah segala-galanya yang agung. Baik Engkau adalah yang tahu persis akan kehidupanku. Tahu persis profesiku. Maukah saudara berkata, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Yang kedua, ketika Tuhan berkata, aku bukan hanya memanggil Engkau, ikut aku. Tapi aku mau menjadikan Engkau penjala manusia. Maukah? Bukan harus menjadi hamba Tuhan full timer. Tapi maukah engkau minimal engkau memberitakan Injil dan mengajarkan firman untuk orang melakukan firman. Itu pemuritan. Dan itulah saudara, sederhana inilah ketika dikatakan, mari ikut aku. Kita mengajak orang lain, yuk ikut Tuhan Yesus. Jangan kita tutup mulut kita. Jangan kita batasi hidup kita. Bahwa kuasa Tuhan bisa bekerja di dalam segala keterbatasan kita. Mari kita masuk di dalam doa. Jikalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, saya mau ikut Engkau. Sekarang juga. Saat ini. Silakan acungkan tangan saudara. Silakan acungkan tinggi-tinggi tangan saudara. Dan berkata, Tuhan, saya mau. Saya akan melihat bagi saudara yang benar-benar mau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang kedua, jikalau engkau saudara mengikut Tuhan dan berkata, Tuhan saya mau dipakai menjadi penjala manusia. Yang membawa manusia berdosa. Yang mati karena dosa. Menjadi hidup karena Kristus. Silakan acungkan tangan saudara. Artinya saudara mau dipakai untuk memberitakan Injil dan memuridkan. Silakan acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa kami bawa. Kecuali hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan mahkota kemuliaan Tuhan. Yang Tuhan berikan ketika kami melakukan perintah-Mu. Tuhan ajar kami untuk taat kepadamu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah kita menjadi murid-murid Kristus yang setia tinggal di dalam firman dan melakukannya. Dan kita juga bersyukur kalau Tuhan berikan kita kesempatan mengundang kita menikmati perjamuan kudus. Biarlah itu menjadi momen kita untuk terus mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan di dalam hidup kita. Ya jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan. Dan biarlah kita terus boleh mengingat bahwa apa yang sudah Tuhan berikan itu milik Tuhan. Dan kita boleh terus memberikan yang terbaik, bahkan hidup kita boleh berikan bagi Tuhan. Mari kita sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian setia. Tersesatlah, apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bagi Tuhan di surga, bagi Rajamu tetap setia, 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 nyatakanlah dekatmu, setia bekerja.
Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang setia di dalam hidup kami, yang terus menjaga kami, memelihara kami. Bahkan kami bersyukur Tuhan yang terus setia di dalam janjinya bagi kami, murid-murid-Mu, orang-orang yang terus bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan ketika kesetiaan-Mu Engkau berikan bagi kami pun boleh terus setia di dalam mengikut Tuhan, di dalam menjadi murid-murid Kristus yang betul-betul melihat apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia juga yang terus memberkati hidup kami sampai hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh memberikan yang terbaik, persembahan kami. Biarlah itu boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan, pelayanan-Mu di tempat ini, di gereja-Mu. Kami menyerahkan untuk hamba-hamba-Mu yang boleh mengelolanya, berikan mereka hati, hikmat, tanggung jawab, supaya mereka boleh melihat bahwa ini pun adalah satu kelayakan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, kita akan sama-sama mendengarkan berita pengembalaan. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali di dalam bulan ketiga minggu pertama. Saya ingin menyambut kehadiran Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah pada pagi hari ini. Silakan acungkan tangan saudara. Sebelah kanan saya ada yang baru pertama kali datang. Sebelah kiri saya, apakah ada? Yang sudah lama nggak datang, tapi baru datang, puji Tuhan ya. Ada lagi yang di atas? Ya. Baik, saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Wahyu pasal yang pertama, pengantar ke dalam kitab Wahyu. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 jam 6.30 sore di Ruang Sion, lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Evangelis Budi Mancang. Dengan tema, Jika Allah Maha Tahu, Mengapa Harus Berdoa, seri yang pertama. Dan perjamuan makan malam dapat diikuti 30 menit sebelumnya. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 jam 6 pagi. Persekutuan dilakukan secara online dengan pembicara Lause Titis dengan tema Mengandalkan Tuhan. Kami mengundang jemaat untuk dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Gerakan Baca Alkitab atau GBA 100 hari tahap ketiga putaran pertama mulai tanggal 15 Maret sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 telah terbit. Jemaat dapat mengunduh versi PDF di grup WhatsApp GBA, WhatsApp channel maupun aplikasi. Untuk bergabung dengan grup WhatsApp GBA, dapat menghubungi ke nomor yang tertera dalam buklet. Pelayanan sosial pembagian sembako sebanyak 550 paket bagi warga sekitar gereja. Bagi jemaat yang terbeban untuk mendukung kegiatan ini dapat memberikannya melalui transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus dengan keterangan sembako. Jemaat juga dapat memberikannya melalui amplop persembahan diakonia yang tersedia di kantong kursi dan memasukkannya ke kotak persembahan diakonia atau loket persembahan lantai 1. Pengumpulan dukungan dari jemaat dibuka sampai dengan hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 dan paket sembako rencananya akan dibagikan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Tanaga. Persekutuan Komisi Wanita Special Women's Day akan diadakan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 jam 10 pagi di Ruang Sion, lantai 2 dengan pembicara Guru Injil Eliani Sugi Cahyono dengan tema Empower Women in Your Life. Kami mengundang jemaat wanita untuk dapat hadir. Berita rencana pembaharuan nikah. Akan dilangsungkan pembaharuan nikah Saudara Cendana dan Saudari Yuniar Dwi Andreastini pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pada pukul 8 pagi. Tempat di Kalia Restoran Tebet. Kiranya jemaat dapat mendukung dalam doa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami masih boleh beribadah bersama dan menerima perjamuan kudus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan keamanan, ketentraman, damai sejahtera. Supaya tidak ada gejolak-gejolak apapun yang akan mengacaukan negara kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan-persiapan di dalam Jumat Agung dan Paskah. Bukan hanya untuk GKI, tapi juga untuk seluruh gereja di seluruh dunia. Tuhan, Engkau jaga lindungi, supaya momentum yang sangat penting ini menjadi satu momentum di mana Injil boleh diberitakan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk daerah-daerah di luar negeri yang masih rawan, khususnya di dalam masa-masa momen-momen yang penting ini. Tuhan tolonglah. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gerejamu. Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat kami yang masih dalam kelemahan tubuh. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergumul, Tuhan Engkau adalah Allah yang agung, yang mengerti segala sesuatu. Apapun pergumulan kami, apapun profesi kami, Engkau tahu. Tuhan, pimpinlah kami, bukakanlah jalan, berikan kami pengharapan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan juga hibur, kuatkan, dan bahkan sembuhkan. Bagi mereka yang bermasalah di dalam keluarga, baik itu suami, istri, orang tua, anak, Tuhan pulihkan kondisi ini, supaya ada satu pengertian bersama, ada satu saling merendahkan diri, ada satu saling mengasihi. Begitu juga untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, Tuhan cukupkan. Baik di dalam pekerjaan Tuhan sediakan, untuk mereka yang studi Tuhan sediakan untuk kebutuhan anak-anak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan juga menolong setiap kami di dalam kami mengikut Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi orang yang percaya saja, tetapi kami sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Karena inilah pesan Tuhan, dan inilah fokus Tuhan, dan inilah kehendak Tuhan. Menjadikan setiap kami adalah murid-murid Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin.
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan berlimpah di dalam mempersiapkan dirimu menjadi murid-murid Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati dengan damai sejahtera, pertolongan, kekuatan, penghiburan yang dari surga bagi saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.